intinya kan mengentas kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan lain-lain. Kalau kita melihat data BPS dan data internasional sudah berbeda, Pak Menteri. Tapi apa adanya kita melihat di daerah kita. Kalau tidak perlu kita ulang-ulang, koperasi ini kan so guru bangsa yang kita harapkan benar-benar. Kalau program yang jelas sudah dijelaskan tadi itu sudah luar biasa lah. Teoritisnya seperti ini. Tapi mengacu pada Impres 8 2025, ya kan? Instruksi Presiden untuk optimalisasi upaya pengentas kemiskinan. Itu yang harus garis bawahin. Betul nggak, Pak Menteri? Nah, sesuai juga dengan Impres 9 2025 yang mengatakan fokusnya kepada koperasi merah putih, ya kan? Otomatis dari semua ini, variabel ini intinya kan mengentas kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan lain-lain. Kalau kita melihat data BPS dan data internasional sudah berbeda, Pak Menteri. Tapi apa adanya kita melihat di daerah kita. Kalau dari data BPS kita kemiskinan cuma sekitar 20 sampai 30 juta. Tapi kalau internasional kita sudah 60 juta jiwa kemiskinan di Indonesia. Ini harus menjadi catatan bagi kita. Kita mau mengacu ke BPS apa mengacu kepada internasional? Data ini. Berarti masyarakat kita ini masih banyak yang miskin, pimpinan. Iya kan? Nah, ini yang harus kita menjadi acuan kepada kita bagaimana mensejahterakan masyarakat ini. Kalau sebelumnya Pak Menteri, dalam program-program yang kita jalankan, seperti kemarin 2025 Pak Menteri ada 16 program, itu saya ingin tahu gambaran 16 program itu sampai di mana yang sudah berjalan, ya kan? Program-program itu di samping sebelumnya Koperasi Desa Merah Putih. Kami ingin tahu, sudah berjalan sampai mana program yang sebelumnya di 2025 itu. Nah, kita berbicara 2026. Sebelumnya lagi Pak Menteri, sebelumnya Kementerian Koperasi sempat berjalan itu untuk mengentas kemiskinan. Di sini jelas ada digitalisasi, ada koperasi desa, ada semua. Tetapi kalau dasarnya kita tidak perkuat di desa-desa, contoh pasar desa, lalu mereka kemana akan menjualnya? Orang desa ini, UMKM akan kemana? Dulu ada namanya revitalisasi pasar desa untuk koperasi. Nah, hampir beberapa tahun ini sudah tidak ada. Padahal itu sangat bermanfaat, boleh cek teman-teman di koperasi sebelumnya. Nah, itu menjadi catatan. Pasar desa itu tidak besar. Revitalisasi pasar desa waktu itu kalau nggak salah 900 juta ya Pak Sesmen ya, waktu itu ya. Dan itu sangat bermanfaat, 1 M ya. 1,5 M. Nah, tapi pemberdayaan UMKM, pasar dan semua berkembang. Itu seharusnya masuk dalam KL di koperasi ini, RKKL untuk 2026 seharusnya ya. Kalau kita mengacu kepada Impres mengentas kemiskinan. Yang kedua, dulu kita ada dana PEN. Ya kan, ada dana PEN untuk BPUM. Membantu UMKM. Nah, sekarang saya kira membantu secara langsung kepada masyarakat ini apa, Pak Menteri? Ya kan? Oke, kita kembali lagi kepada Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi mereka dasarkan harus punya variabel ke bawah. Tadi ada pasar, ya kan? Ada pemberdayaan, ada lahan untuk mereka menciptakan segala apa yang diciptakan oleh Koperasi Desa. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan, ada penjualan dari distribusi pupuk, dia agen hidup, ada agen LPG dan lain-lain. Tapi kan juga pasar masyarakat ekonomi ini kan harus berkembang di daerah. Nah, saya perlu itu sebetulnya dikemas di 2026 ini. Apa yang bisa diterima oleh masyarakat langsung? Dulu bantuan cuma 1.250.000, 2 juta, tapi bermanfaat. Dagang kilok, ya kan, berkembang, berdaya, mempunyai modal yang harusnya pinjam rentenir, yang harusnya pinjam bank-bank perkreditan, dia dapat bantuan, dia berkembang. Terbukti nih Pak, survei mengatakan, boleh dicek hampir setiap daerah. Dan perlunya di KDMP ini Pak sosialisasi, Pak Menteri. Sampai hari ini kepala desa juga bingung terus terang. Apa yang harus dikembangkan, dananya bagaimana, bayarnya karyawan bagaimana, ini perlu ada sosialisasi. Kami siap, Komisi 6 kita punya konstituen, kita punya daerah pilihan yang siap turun bersama kementerian koperasi untuk turun ke setiap ke kepala-kepala desa dan bagaimana kita buat sosialisasi itu tentang KDMP ini, bagaimana manfaatnya ke masyarakat, apa pengembangannya, bagaimana dasarnya apa. Nah, ya kan semua jelas. Itu yang kita harapkan ke depan. Kementerian Koperasi, saya kira Biro Perencanaan juga saya kira harus koordinasi Pak Sesmen, seperti waktu itu masukan Kementerian Koperasi. Saya kira ini sudah bagus, anggaran dari 200 awalnya yang sudah dari kementerian 937 miliar, ya kan? Di sini ada LPDB. LPDB ini pengembangan. Ya, saya harapkan koperasi unit desa seperti tadi Ketua sampaikan, hidupkan kembali. Ya kan, bagaimana dengan LPDB ini benar-benar tertuju, bukan hanya untuk perkreditan rakyat, bukan hanya untuk BPR, tapi pengembangan koperasi ke depan kita harapkan itu selektif sehingga tidak terjadi masalah penyelewengan kembali. Dan untuk kedepannya ada anggaran tambahan luar biasa 7,8 T sekian. Nah, ini yang kita harapkan dari KL nanti di sini, RKKL-nya coba kita tata bagaimana dalam tujuan
harapan dari Presiden ini untuk pengentasan kemiskinan ini bisa terjadi. Ya. Biar interaktif ini Pak Menteri untuk tadi karena bagus itu sosialisasi dan pasar. Silakan Pak Menteri. Ya, saya kira mungkin itu gambarannya Pak Menteri. Mungkin ada interaktif sedikit untuk sosialisasi untuk pasar itu gimana Pak? Sosialisasi dan pasar, silakan Menteri. Pasar desa kira-kira bisa masuk dalam program nggak itu Pak? Ini yang dimaksud itu Pak Menteri, revitalisasi pasar tradisional. Kami merencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan sosialisasi bersama kementerian lembaga, khususnya Badan Usaha Milik Negara, mengenai manual book yang sudah dikeluarkan oleh Himbara dan juga seluruh BUMN yang akan terlibat dalam penyaluran barang-barang subsidi ini di 6 lokasi. Karena kita akan melakukan pendidikan juga bagaimana mengakses kreditnya, bagaimana penyaluran LPG, komoditas sembako, terus juga bulog, pupuk dan sebagainya. Jadi kita akan lakukan itu. Termasuk nanti di Makassar kita juga lakukan di Sulawesi, di Indonesia Timur di Makassar. Sosialisasi termasuk Komisi 6 nggak? Ya kita sebagai mengajak tuh teman-teman Komisi 6 khususnya yang ada di lokasi di dalam dapil itu. Itu 6 lokasi saja ya Pak Menteri? Bukan, karena kita kejar-kejaran waktu. Jadi nanti misalnya Sulawesi Selatan ini semua Sulawesi nanti di Sulawesi Selatan. Begitu. Bertahap. Karena kita mau melakukan sosialisasi ini Bali, nanti di Bali, Sulawesi Selatan, Makassar, Batam, Jakarta, Pontianak, sama Ambon. Gitu. Nanti yang Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan aja. Walaupun saya kira itu nanti bisa mungkin dengan pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6 untuk bisa berkoordinasi Pak, bisa membantu bagaimana menjelaskan kepada masyarakat juga tentang KDMP ini bisa bersinergi maksimal. Itu yang kita harapkan ke depan bisa bermanfaat Pak Menteri. Yang pasti kita harapkan juga dasarnya tadi Pak, untuk pasar desa itu bagaimana nanti dipikirkan bisa Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sesmen dan Biro Perencanaan bisa mendata untuk manfaat dari semua itu bisa langsung diterima masyarakat juga bisa bekerja. Ada tempat wadah mereka dalam pengembangan UMKM dan lain-lainnya. Di samping sudah ada organisasi KMP ini, koperasi KDMP ini. Saya kira itu pimpinan dan juga di situ ada alokasi Pak gaji pendamping. Ya Pak, ada alokasi pendamping di anggaran Kementerian 2026 ini. Itu lumayan Pak, 8.000 orang. Sebetulnya di desa itu ada pendampingan desa Pak. Beda ini Pak ya. Oke, berarti khusus pendamping dari koperasi ya. Nah, sebetulnya ini ada semacam ya kalau kita bilang mubazir ya. Kenapa tidak memberdayakan sinergi dengan pendamping desa ya? Kalau menurut saya nih Pak ya, memang pemborosan sebetulnya Pak Ketua. Ya kan, kita kan sudah ada pendampingan desa sebetulnya. Tetapi ini mungkin khusus Pak Menteri pingin koperasi. Itu diambil dari koperasi Merah Putih gitu kan. Intinya, dari koperasi Merah Putih. Oke, saya kira itu saya berharap anggaran ini kan jangan sampai ada anggaran pemborosan. Karena sekarang kan yang penting masyarakat bermanfaat untuk rakyat. Itu yang penting Pak Menteri. Saya kira itu. Pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.